Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Sobat iNews dimanapun Anda berada. Dan tentunya para pendengar Trijaya. Pagi hari ini semoga semuanya sehat dan berbahagia. Apapun aktivitasnya semoga semuanya lancar. Ibadah puasanya juga lancar dan insya Allah barokah. Ketemu lagi di Morning News, inspirasi pagi untuk memulai hari. Bersama saya Fadli Sungkara. Dan saya Andri Susanto. Di hari Kamis ini, tanggal 13 Maret 2025. Sekarang pokoknya kita gampang banget ngitung bulan puasa. Bulan puasa, hari betul. keberapa. Hari keberapanya Tinggal sesuai nyamain tanggal dengan ya. tanggal ya. Iya, betul. Dan nggak berasa ya, udah pertengahan nih. Oh iya. Udah memasuki pertengahan. Oh iya, benar-benar. Dan persiapannya kalau udah pertengahan nih, Hah? bakal ada yang cair, Pak. Wah, ini Cair mengalir sampai jauh. Kita tunggu-tunggu nih. Ya, karena sudah diumumkan Udah diumumkan. bahwa kayak THR atau bonus untuk swasta, BUMN, BUMD dan lain-lain ini harus ditransfer, dicairkan maksimal H-7 ya. Iya, betul. Tapi kemudian Pak Prabowo mengumumkan THR ASN cair 17 Maret 2025. Wah, itu. Pencerahan ya. Berarti kurang 4 hari lagi ya? 4 hari lagi 4 ya. hari lagi ya. Menghitung hari nih. Menghitung hari. Sedap. Berarti ini Hamin berapa tuh Om? Hamin 13 ya? Hamin 13. Berarti 2 minggu 2 sebelum minggu Luar sebelum. biasa. Iya, 2 minggu sebelum Lebaran. Karena alasannya waktu itu pembahasannya ini kan karena agar ekonomi juga ikut berputar, Pak. Iya. Gitu. Ketika THR dicairkan lebih awal, otomatis daya beli masyarakat yang belakangan ini menurun itu bisa naik lagi. Iya. Iya kan? Terus Benar. kemudian akhirnya para pengusaha itu juga akhirnya bangkit lagi. Pengusaha bangkit, akhirnya para karyawannya juga ikutan bangkit. Iya, gitu. iya. Jadi ada perputaran uang Perputaran di sana ya. uang, betul. Tempat-tempat belanja yang tadinya sempat turun, Iya. sempat sepi, dengan para ASN di seluruh Indonesia Iya, betul. sudah dibayarkan THR-nya, sudah dicairkan THR-nya sehingga ada geliat berbelanja, Betul. ada perputaran uang di tengah-tengah masyarakat, di pasar, Iya. sehingga ini akan menumbuhkan perekonomian di setiap daerah yang ada di Indonesia. Total tuh ada 9,4 juta penerima nanti. Ya, ASN Di seluruh Indonesia. Ya, ASN termasuk sampai ke pensiunannya, TNI, Polri gitu ya. Iya. Total 9,4 juta. 9,4 juta. Yes. Ini berarti memang jumlah ASN dan TNI Polri plus pensiunan itu emang segitu ya jumlahnya? Iya, segitu. Banyak juga ya, Pak. Iya. 9,4 juta penerima. Nah, ini dasarnya adalah Perpres ya kalau nggak salah ya? Iya. Oh, peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 Iya, bagi betul. ASN. THR dan gaji ke-13 tahun 2025 kepada seluruh ASN baik di pusat dan di daerah berarti ya, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI Polri, Jakim, dan pensiunan dengan jumlah total 9,4 juta penerima. Kira-kira Pak, kalau Bapak dapat THR, belanja apa? Zakat dulu ya. Zakat. Sedap. Masya Allah. Iya betul-betul. Itu kewajiban loh, Pak. Wajib. Ada hak orang-orang. Iya. Dalam apa yang kita dapatkan. Betul. Harus kita keluarkan dulu. Itu harus dikeluarkan dulu. Iya betul. Disucikan dulu ya harta yang didapatkan supaya insya Allah barokah. Amin. Baru ya belanja kebutuhan hari-hari, kebutuhan rumah tangga itu pasti dipenuhi dulu kan. Iya benar. Baru kita berpikir untuk beli Boeing. Luar biasa. Berat Pak. Ya minimal kita beli souvenir untuk keluarga di kampung. Karena kan nanti mudik nih. Nyiapin itu nggak sih recehan THR gitu ya? Iya itu termasuk recehan. Ponakan-ponakan gitu ya. Uang dipecah kan, pecahan 20 dan 50. Terus beli inilah oleh-oleh gitu. Ya itu aja sih, sederhana sih. Itu aja udah bahagia ya. Itu udah bahagia. Benar. Enggak ribet. Om Andri? Nggak harus beli Boeing sih. Ternyata belinya apa? Kereta cepat. Sukhoi. Black Hawk. Ya, Om Andri udah di planning. Udah di planning. Rencana sih pengen di Jakarta aja. Gitu kan. Staycation nih. Staycation. Oh, iya. Di Bintang 7 ya. Bintang 8 kalau ada. Iya, ya kan kadang-kadang gini.
kita Lebaran kesini semakin kesini ya. Trennya adalah mungkin karena keluarga juga udah punya masing-masing rencana gitu. Iya, betul. Yang ada yang liburan, ada yang udahlah staycation aja, nyoba gitu sensasi yang mungkin selama ini nggak pernah dirasakan. Ya melakukan perputaran uang tadi sebenarnya. Jadi usaha-usaha. Luar biasa. Iya kan? Berarti Bapak berkontribusi Pak untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, itu dia. Usaha-usaha hospitality. Itu juga naik harapannya gitu. Iya. Karena katanya semenjak ada efisiensi, perjalanan dinas berkurang. Okupansi hotel jauh menurun dan bahkan hotel itu akan melakukan efisiensi juga Pak. Ada PHK, kemudian bahkan sebagian karyawan yang dipotong gajinya. Iya. Oh iya, mulai sepi ya. Iya. Jadi memang karena pemerintahan itu juga jarang mengadakan acara di hotel sekarang. Iya, acara di hotel, perjalanan dinas. Lebih acaranya di kantor gitu kan. Iya. Di auditorium kantor gitu. Nggak kemana-mana. Jadi Om Andri nanti dalam kota aja nih, Jakarta aja. Dalam kota aja menikmati Jakarta yang sepi kayaknya. Yang lancar ya. Yang lancar. Jalannya lowong ya. Oke. Nah, THR ini kan memang hak juga ya, tunjangan hari raya yang diberikan oleh pengusaha, pemberi kerja kepada para pekerjanya. Iya. Tapi ada juga nih Om. Apa tuh? THR yang diminta oleh siapa nih? Jadi ini viral, surat permintaan tunjangan hari raya atau THR dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Desa Bitung Cikupa, Kabupaten Tangerang. Dalam surat itu mereka meminta THR kepada para pengusaha dan perusahaan. Waduh, langsung rame dong, langsung viral, dianggap sebagai pemalakan, pemerasan. Iya. Ada ya kayak gini. Loh kayak gini loh. Iya. Nggak bisa loh kayak gitu. Iya. Nah ini dalam surat tersebut ya. Ini juga rame nih suratnya nih. Tertulis bahwa sehubungan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah, maka dengan ini kami Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Desa Bitung Jaya mengajukan permohonan dana tunjangan Hari Raya. Wow. Ini kayak terang-terangan gitu. Iya, terang-terangan. Kita minta THR nih. Dan ini langsung rame ditelisik juga oleh pihak kepolisian. Kapolsek Cikupa AKP Johan Armando bilang saat ini belum ada laporan dari pihak perusahaan terkait surat edaran tersebut. Jadi apakah perusahaannya ya udahlah kasihlah gitu ya. Mungkin ada dana CSR dan lain sebagainya, atau mungkin karena selama ini udah berjalan. Iya. Hal yang lumrah mungkin. Iya. Bisa jadi. Iya. Tapi baru mungkin ketahuan karena ada surat edaran gitu. Berarti emang sebenarnya hal-hal kayak gini udah lazim dan terjadi sejak lama ya Om? Kalau di tempat saya sih sebenarnya itu THR itu diberikan itu untuk misalnya kayak petugas kebersihan, gitu benar, kan, iya kan, petugas keamanan gitu, melalui memang bahkan pengurus RW ya? Iya, melalui pengurus RW gitu, bukan saya dimintain. Iya benar. Gitu ya kan, Om Andri gitu. Iya, ini kita mau THR-an nih gitu. Tapi kita udah tahu alokasinya bukan buat dia. Alokasinya untuk petugas-petugas itu tadi gitu, petugas keamanan, petugas kebersihan gitu, yang emang biasa bersih-bersih di daerah, di lingkungan gitu. Kalau itu wajar. Wajar Pak. Iya. Ya kan karena kita pakai jasa dia. Betul. Nah terus kemudian dia juga bukan pegawai negeri, iya kan? Mereka kita hired untuk membantu kita di lingkungan gitu, kan? Karena bapak-bapaknya kan udah pada males kerja bakti nih, ya kan? Biar mereka aja yang kerja. Gitu. Boleh gitu Pak. Kan bapak nanti bapak-bapak juga Pak. Iya. Mager banget Pak. Sabtu kan, ayo kerja bakti gitu ya. Karena udah jarang Pak. Iya. Sibuk sih Bapak. Sibuk, mending motoran, Sunmori. Iya. Riding ya. Riding, sepedahan, lari. Nyari cakwe ya. Iya. Nyari kue rangi, iya kan. Udah tahu kan lokasinya kan? Udah. Oh terima kasih loh kemarin lo banyak banget pendengar Trijaya ya. Yang ngasih tahu. Di Ragunan. Iya. Ragunan. Nah, sebelumnya juga sempat viral nih Om. Iya. Ada surat dari kelurahan misalnya, mengajukan proposal minta AC sama perusahaan atau sama kantor. Itu ada juga tuh ya? Ada juga, iya benar. Berarti sebenarnya hal-hal semacam ini mungkin udah berlangsung lama dan di banyak daerah gitu ya. Iya. Itu bisa masuk ke pungli nggak sih? Masuk ya. Gimana menurut Sobat iNews? Dan juga pendengar Trijaya, apakah ini masuk ke pungli atau palakan? Iya. Kalau misalnya bahasa warkopnya nih Om, jatah reman. Wih, ini dia nih. Ya kan? Karena kita misalnya bangun pabrik di situ. Kita bangun perusahaan di situ, kita dagang di situ, usaha di situ.
Ada aja tuh oknum ya, karena ini nggak resmi. Ya. Ada oknum RT lah, oknum RW, oknum keamanan setempat, oknum mungkin kelurahan, gitu loh. Ormas. Iya. Timbal baliknya berarti cowok ya? Nih gitu. Ormas ya. Kalau cewek orba. Ya. Timbal baliknya apa nih gitu? Ya kan? Ya timbal baliknya jadi aman lah pokoknya, ya kan gitu. Nggak digangguin nih. Nggak digangguin. Gitu, ya kan. Mau beroperasi bebas, gitu, ya kan. Mau 24 jam beroperasi, oke. Kalau kayak gitu, kayak terkesan berada dalam ancaman dong, Om. Nah, iya, jadi makanya. Ini kalau nggak ngasih nih bakal nggak aman nih. Nah, jadi mau ngomong harus ngasih nih. Nah, iya kan. Karena kebanyakan kayak gitu. Iya mungkin kan? Itu mendukung perputaran uang tadi, Om, supaya daya beli dan pertumbuhan ekonomi jalan. Membentuk ekosistem usaha yang sehat. Yang sehat. Dan bisa ikut mensejahterakan lingkungan. Betul. Itu dia tuh, benar. Ya, mudah-mudahan memang di tengah kondisi ekonomi yang lesu, industri lagi gulung tikar, perusahaan juga lagi berkurang, penjualan produknya dan sebagainya, tetap ada dana CSR yang untuk dialokasikan untuk menyumbang tadi. Iya. Nyumbang ini, nyumbang itu. Gitu. Selama bisa dipertanggungjawabkan sih ya, itu disebutnya dana CSR. Tapi kalau nggak ada pertanggungjawabannya repot juga ya. Iya kan. Jangan gitu. proposalnya. Wujudnya apa nih? Gitu. Proposalnya minta AC. 2 unit, 2 PK lagi. Begitu beli kipas angin, Pak. Ya. Udah gitu godek lagi muternya. Second dong. Iya. Itu belinya di Poncol. Dia muter nggak balik lagi. Dislokasi tuh, Pak. Iya. Oke. Ini juga ada yang lagi rame nih di Gresik, Pak. Lah, iya ini dia nih. Geger, bener. Ada kerangka ditemukan dalam Honda Civic di depan asrama polisi Ujung Pangkah. Nah, ini dia. Bapak sebagai kolektor Civic nih, Pak. Ya, itu bukan kapan Civic, naruhnya dulu? Itu kayaknya Accord deh, bukan Civic. Oh, Accord. Udah ganti ya? Enggak tahu deh, tapi ya. Dari bentuknya. Jadi Accord kan? Civic bukan? Accord. Ini Civic, Pak. Civic ya, Civic. Betul ya. Iya. Civic apa ini? VVTi. Iya, VVTi betul. VVTi. Kenapa jadi kita ngomongin mobil? Jadi bahas mobil. Kenapa kita ngomongin mobilnya ya? Salfok. Emang kalau P3K gitu ya? Iya. Pedagang pura-pura kolektor. Oh kan tuh, Civic. Enggak nih Accord nih lampunya. Ya dah, iya ikut aja dah. Iya. Nah, ini penemuan kerangka manusia dalam mobil di depan asrama polisi yang menggegerkan warga Desa Banyu Urip, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Belum diketahui identitas kerangka tersebut. Kapolsek Ujung Pangkah Ibtu Suwito Saputro menjelaskan, mobil tersebut diketahui milik mantan Kanit Reskrim Polsek Ujung Pangkah Aibda Yudi Setiawan yang kini bertugas di Polsek Panceng. Dan disampaikan bahwa awalnya rumah di asrama polisi itu ditempati yang bersangkutan, yaitu Aibda Yudi, sewaktu menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Ujung Pangkah sekitar 2 tahun yang lalu. Dan sekarang sudah pindah tugas ke Panceng. Mobil ditinggal ya di situ ya? Iya, karena kalau digotong berat, Pak. Betul, dibawa, Pak. Pengungkapan kasus penemuan kerangka bermula saat seorang warga, Gita Nurani, menerima laporan dari Kanit Reskrim Polsek Panceng Aibda Yudi Setiawan. Nah, setelah mengambil kunci mobil dari dalam lemari asrama, saksi Gita membuka pintu mobil, namun saat membuka pintu mobil, dia melihat ada kerangka manusia yang tergeletak di jok kiri depan mobil. Mengetahui hal itu, saksi segera melaporkan temuannya ke Polsek Ujung Pangkah. Udah diketahui belum, Om, ini kerangka siapa? Belum tahu nih, tapi katanya jenis kelaminnya laki-laki dan menggunakan sarung. Oh. Udah ada yang diperiksa? Yang diperiksa sementara pemilik mobilnya pasti. Oke, Aibda Yudi ya tadi ya, mantan Kanit Reskrim. Terus kemudian saksi yang menemukan kerangka, Gita, dan juga beberapa anggota kepolisian, yang mungkin tinggal di daerah sekitar lokasi kali. Karena ini di asrama ya. Karena di asrama asrama polisi. Tapi belum ketahuan ya. Ini kapan kejadiannya, dugaan kasus apa? Iya. Kemungkinan 2 tahun ada di dalam mobil ya. Karena terakhir ditinggal itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Oleh Pak Yudi tadi. Iya. Jadi nggak mungkin ada orang naruh di situ kalau ada penghuninya di situ, gitu ya. Logikanya. Cuman yang jadi persoalan kan kuncinya dipegang sama dia ya. Oh. Iya kan. Nah, tahu ada orang di dalam itu. Wah. Iya, ini kan aneh ya.
Kalau naluri detektif sebenarnya kayaknya udah mengarah gitu ya. Iya, tapi apa motifnya gitu? Iya. Nah, polisi sekarang fokus pada sebenarnya pengungkapan identitasnya korban. Karena dengan mengetahui identitas korban, otomatis motifnya juga ketahuan. Pasti nanti akan dikaitkan gitu. Ini korban kenal dengan siapa di antara saksi-saksi yang sudah diperiksa. Iya, gitu kan. Iya. Emang selama ini nggak pernah ada laporan kehilangan orang ya, Om ya? Nggak ada, nggak ada laporan kehilangan orang. Selama 2 tahun terakhir gitu. Yang jadi persoalan kan udah jadi kerangka nih, Om. Iya kan. Mukanya udah nggak kelihatan nih, tulang-tulang aja gitu kan. Makanya opsi terakhirnya adalah sebenarnya selain ada kelainan fisik yang bisa diidentifikasi gitu, polisi sekarang lagi mencari tes DNA juga nih terkait kalau tes DNA nanti nyocokinnya gimana ya? Nah itu makanya kan nggak ada keluarga yang merasa kehilangan. Biasanya kan kalau kayak korban kecelakaan nih, iya pasti untuk mengetahui identitas cocokan. Keluarganya merasa kehilangan, postmortem dan antemortem dicocokkan. Nah kalau ini nggak ada pencocoknya gimana? Nah polisi juga meminta bagi orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya selama 2 tahun terakhir ini melapor. Iya. Ini berarti nggak pernah kecium ya baunya, Om ya? Apa gimana tuh? Bagus juga nih mobil ya. Rapet ya? Rapet ya? Iya. Kedap ya? Iya kedap. Iya. Berarti karet-karetnya masih bagus. Masih bagus, bener. Iya. Ada sisi begitunya juga. Iya. Iya berarti selama ini nggak pernah tercium aroma ya? Iya ya, makanya. Apa mungkin karena asrama polisi itu kan nggak selalu ada yang menghuni? Iya. Ada beberapa rumah yang kosong, isi, ada juga yang kosong. Iya. Jadi mungkin lokasinya agak jauh dengan rumah yang dihuni, gitu. Jadi nggak gitu. Bagaimana tuh? Di mobil udah lama ngejogrok, kayaknya udahlah gitu, biarin aja gitu, didiemin. Tapi memang nggak bau kali ya, itu memang jadi kunci juga tuh. Iya ya. Ini ngeri juga ya Om ya. Iya. Kita temuannya aneh-aneh aja ya. Kemarin mayat kerangka ditemukan di Spiteng. Iya. Yang ternyata dibunuh oleh suaminya sendiri. Betul. Ini ada lagi temuan di sebuah mobil di Gresik. Iya. Kalau udah jadi kerangka gitu, kita udah susah ya mengidentifikasi dia ini matinya kenapa? Apakah dicekik kah? Apakah di benda tajam kah? Ya, kecuali ada sisa-sisa kekerasan yang menempel di tulang gitu. Misalnya dipukul kepalanya, ada luka di tengkoraknya, itu bisa diprediksi sebenarnya. Tengkoraknya retak, pecah gitu, itu bisa diprediksi. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya susah. Iya. Oke. Iya ya. Jadi karena ada kasus ini Om, seluruh anggota Polsek Ujung Pangkah itu diperiksa. Iyalah pasti. Karena ini TKP-nya, tempusnya di asrama polisi. Iya, nggak jauh dari Polsek. Iya. Jadi apakah memang ini arahnya ya udah ibarat tidak lain tidak bukan orang-orang di sini gitu loh. Ada juga yang memprediksi apa orang ini atau korban ini kekunci di dalam mobil. Gitu. Bisa juga. Bisa jadi. Terus nggak ada orang tahu. Iya. Tapi kan kalau kunci dari mobil kan bisa dibuka ya. Bingung kali bukanya ya. Apa? Nggak pernah naik mobil Om? Iya. Pakai sarung habis ronda tidur gitu. Ya bisa juga gitu. Tiduran ya kan. Terus bablas akhirnya. Banyak yang Om kayak gitu. Oke. Nah Om ini juga ada satu berita. Kita geser ya. Ya. Ini satu hal yang juga menjadi concern dan juga menjadi perhatian kita semua. Ketika ada lonjakan kasus gagal ginjal. Nah, ini nih menarik. Itu peningkatannya signifikan dan menurut Dirut BPJS, Prof. Gufron, pembiayaan BPJS untuk kasus gagal ginjal usia muda naik menjadi 11 triliun rupiah. Jadi pernah saya waktu itu kan ke rumah sakit Fatmawati. Ya kan. Jadi ada anak SMA yang mukanya pucat nih, gitu, diantar sama ibunya kan. Saya waktu itu kebetulan lagi mau menjenguk teman lah, kawan lagi sakit. Begitu saya lihat masih pakai seragam, itu sore menjelang malam lah, maghrib gitu. Ya kan. Dan ternyata dia baru pulang itu dari cuci darah Om. SMA Om, maksudnya cuci darah. Seminggu 2 kali. Itu cukup lumayan kronis ya. Dan ini SMA ya? Iya. SMA. Beberapa waktu yang lalu juga
bahkan anak-anak usia 12 tahun Om. Oh iya. 12 tahun itu berarti SMP, SD ya? SD kelas 6. SD peralihan mau ke SMP ya? Iya. Umur-umur segitu tuh. Oh iya. Udah rutin cuci darah di RSCM. Oh. Ini ngeri juga ya? Betul. Itu kalau yang cerita Om Andri tetangganya penyebabnya apa Om? Kata mamahnya sih sebenarnya anak ini jarang minum air putih. Jadi sejak kecil dia nggak mau minum kecuali kalau minuman manis, minuman soda gitu loh. Iya. Minuman yang udah kotakan, gitu, kemasan kayak gitu. Ini kan pemanis, terus pengawet. Iya. Dan emang setiap hari anaknya seneng yang begitu. Orang tua berpikir ya udahlah gitu, nggak apa-apa, yang penting anaknya seneng kan gitu. Akhirnya di stok tuh di kulkas. Minuman-minuman seperti itu gitu. Dan anaknya rutin minum. Kalau lagi aus dia minum itu. Minumnya pasti itu gitu. Minumnya pasti itu karena tersedia nggak mau air putih karena tersedia di kulkas, Om. Gitu. Dan ini juga jadi PR juga nih sebenarnya pendidikan terkait soal fungsi ginjal dan bagaimana kemudian kita harus mengantisipasi karena kan ini tidak bisa dibalik lagi Om. Jadi kalau udah rusak ya terus aja rusak gitu. Yang dilakukan adalah menjaga gitu kan. Ngeri ya. Makanya. Oke. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan perhatian kita semua ya. Betul. Supaya mengajarkan juga pola hidup sehat, termasuk juga makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh anak-anak. Apalagi yang berpemanis dan juga berpengawet ya. Nah buat pria-pria juga tuh tambahan tuh tadi. Prof Gufron bilang. Apa? Jangan banyak-banyak minum obat kuat. Baca deh. Karena mengandung pengawet katanya. Oh. Makanya Om hati-hati Om. Itu kata Prof Gufron loh ya. Itu yang ketawanya paling kencang. Siapa? Itu yang rasa. Oke. Baik. Roberto Carlos kita update dulu Om informasi lalu lintas pagi hari ini bersama TMC Polri dan kita sudah bersama dengan Brigadir Treslinda. Selamat pagi Kakak Treslinda. Oke, belum ada audionya. Suaranya belum kedengeran. Brigadir Treslinda. Terima kasih ya sudah menunggu. Cerah sekali nampaknya di pagi hari ini. Terima kasih kembali. Akhirnya sudah kedengeran. Silakan, seperti apa situasi lalu lintas yang bisa dilaporkan? Ya baik, terima kasih Fadli dan Andri dan juga Sobat iNews. Saat ini saya berada di kawasan Simpang Gotri, Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas dari arah Kuningan yang akan mengarah ke arah Pasar Minggu pada pagi hari ini dalam keadaan ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Fatmawati melalui Simpang Gotri ini juga dalam keadaan ramai cenderung tersendat. Di mana dominasi kendaraan pada pagi hari ini lebih didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4. Kami harapkan Anda untuk selalu parkir di belakang garis stop. Hal ini memberi ruas jalan bagi pejalan kaki, mengingat banyak juga aktivitas masyarakat di kawasan ini. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Pasar Minggu dari arah Fatmawati saat ini dalam keadaan ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Dengan kendaraan yang akan mengarah ke Cawang juga dalam keadaan ramai lancar. Meskipun pada pagi hari ini terlihat kondisi arus lalu lintas dalam keadaan ramai lancar, kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, terutama roda 2, untuk tidak menggunakan jalur busway maupun melawan arus, karena hal ini dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, kemudian menghambat juga kendaraan bus Transjakarta pada jalur busway. Dan kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam di seluruh Indonesia terjadi 179 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 23 orang meninggal dunia, 29 orang luka berat dan 233 orang luka ringan. Dari 179 kasus laka lantas tersebut, 71% terjadi pada waktu siang hari. Waktu siang hari ini di rentan waktu pukul 8 hingga pukul 17 sore. Untuk itu, kami harapkan Anda untuk selalu mematuhi aturan dalam berlalu lintas, serta jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian kami juga menginformasi dalam rangka mempersiapkan operasi Ketupat 2025 yang rencananya akan dilaksanakan dari tanggal 26 Maret hingga
8 April 2025, Korlantas Polri akan menyelenggarakan one way nasional dari kilometer 70 Cikampek hingga kilometer 414 Korlantas Polri. Maksud kami kilometer 414 Kali Kangkung, Jawa Tengah. Hal ini apabila terjadi lonjakan volume kendaraan dalam pelaksanaan libur persiapan Lebaran 2025. Untuk itu, pada pelaksanaannya nanti kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini demi menciptakan kelancaran dan juga perjalanan mudik Lebaran 2025 Anda berjalan dengan lancar sehingga Anda dapat berkumpul bersama keluarga pada Lebaran kali ini. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gotri. Kembali ke rekan saya, Fadli dan juga Andri di studio. Silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda pantau lalu lintas di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Oke, kita break dulu ya. Iya. Habis ini kita kan udah mau siap-siap mudik nih Om. Betul. Udah pertengahan bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, persiapan, dan biasanya kan kalau pas mudik atau misalnya ini kan mau ada yang bukber, ada yang halal bihalal dan sebagainya, nanti silaturahmi. Kondisi fisik harus prima. Betul. Penampilan harus segar, fresh. Wajah harus glowing. Apalagi kita sudah sebulan berpuasa dengan aktivitas yang tetap jalan normal lancar, semuanya harus bisa terjaga. Betul. Supaya tampil beda di Lebaran, hari yang raya Fitri ya. Oke, saat lagi tetap bersama kami di Morning News. Yes. iNews.id, ini baru berita. Kita kembali lagi di Morning News dan pagi hari ini kita sudah bersama dengan Dr. Farmanina Embio AAM, founder dari Farmanina Clinic. Pagi Dok. Pagi Dok. Sehat ya Dok ya? Alhamdulillah. Oke. Dok sehat ya? Alhamdulillah ya, lancar semua kegiatan aktivitas ya. Insyaallah. Di bulan puasa ini. Oke. Nah Dok, ini kan kita berpuasa selama sebulan, kemudian nanti menyambut Ramadan, atau barangkali sebelum itu juga aktivitas bukber, jadwal bukber udah padat nih. Kita tetap kerja sambil berpuasa dan aktivitas lainnya. Apa yang biasanya dipersiapkan untuk menjelang Lebaran? Iya ya. Lebaran ini izin kan, Dok, boleh agak lebih dekat Dok. Lebaran ini kan momen yang selalu ditunggu-tunggu ya, semua betul. ya. Pulang kampung, terus ketemu sanak saudara, ketemu teman-teman lama gitu ya. Mau nggak mau kita harus tampil prima. Gitu. Tapi bukan Berry ya. Bukan. Meskipun kita bukan Berry, tetap harus prima. Harus prima. Berry udah nggak terima. Strawberry kali maksudnya. Bukan hanya Berry prima ya. Karena hari spesial ya. Kita harus tampil terus 1 bulan berpuasa. Biasanya perawatan itu dia berkurang. Jadi kalau mau menyambut Lebaran ya perawatan aja supaya kulit kelihatan glowing, nutrisi harus selalu tercukupi. Karena keseringan puasa nih Dok ya, banyak problemnya itu adalah kulit kering Dok. Harusnya sih enggak.
Oh enggak ya? Oh saya kering ya? Pak, tenggorokan Pak. Tenggorokan kering. Kulit enggak ya? Iya. Apalagi kita habis ngemeng nih. Kelar kering Pak. Itu agak-agak perih gitu. Harusnya enggak ya dok? Ya enggak lah kalau mamanya asupan minumnya cukup, nutrisinya cukup, harusnya sih enggak ya. Gitu. Jadi berarti saya kurang minum nih. Jadi kurang puasa asupan itu nutrisi. jangan mengganggu semua kalau puasa ya. Iya. Nah, di bulan puasa ini kan pola tidur berubah, Dok ya. Ini pengaruh nggak sih ke kondisi fisik dan kulit? Harusnya puasa itu bukan menjadi gangguan ya. Harusnya puasa itu untuk dinikmatin, benar nggak ya? Betul. Jadi nggak boleh ada kulit menjadi lebih kering, jadi lebih lemas, segala macam. Pas lagi sahur saja dia makanan harus nutrisinya harus tercukupi aja, minum harus banyak. Pas lagi buka kurangi makan yang manis-manis, terus tidur lebih cepat saja. Tidur lebih cepat, betul. Itu caranya nyiasatin. Karena kita kan pasti bangun kan lebih awal. Jam-jam 3 atau mungkin jam 4. Ada yang last minute misalnya. Ada yang last minute. Habis Terus itu tidur lagi. Iya, bener dong. Bangun jam 12. Bangun jam 12 dong. Yang salah siapa? Apaan itu? Yang salah siapa? Bangun jam 12. Puasanya setengah hari berarti ya. Udah jam 12. Ajan. Makan disangka ajan maghrib kan sama. Nah, artinya memang pola ini bisa kita siasati ya. Bisa disiasati dan tapi ada ngaruhnya nggak sih ke kondisi fisik, kayak misalnya ini nggak dipungkiri siang-siang nih, Dok. Om Andri nih lemas katanya gitu. Iya benar. Itu memang ngaruh ya. Semuanya itu tergantung dari mindset. mindset. Oh iya benar. Jadi kalau mindsetnya lemes. Jadi kalau saya sih ya menjalani puasa itu ya seperti hari-hari biasa. Hari biasa aja ya. Lah ya. Puasa itu kan hanya untuk melatih diri saja. Jadi cuma jam makannya aja kan yang dirubah pagi hari dan sore hari. Seperti itu. Seharusnya sih fine aja. Oh, yang penting makan teratur, asupannya juga bagus, nggak makan yang aneh-aneh ya gitu ya. Istirahat juga cukup. Ini insya Allah aman ya. Aman. Oke. Tapi kalau misalnya nih ternyata stres. Nah, itu ngaruhnya kemana tuh? Katanya ngaruh ke fisik, ke pikiran, ke kulit, ke wajah. Iya, pasti. Jadi ketika kita stres itu ada hormon namanya kortisol di tubuh kita. Nah, si kortisol itu justru menghambat si kolagen untuk produksi. Sehingga kenapa sih kalau orang stres mukanya jadi kering, kusam, terus lebih banyak berkeriput. Nah, itu prosesnya karena si kolagennya tidak terbentuk dengan baik. Terus kedua, orang stres itu imunitasnya pasti menurun. Makanya kenapa jerawatnya di mana-mana. Karena saya stres ya, itu pengaruh sekali. Jadi bukan jerawat kangen tuh ya. Jerawat rindu maksudnya, jerawat rindu ya. Bulan puasa. Makanya ditahan dulu jadi kangen gitu. Kalau aku ngelihat stres itu banyak sekali keburukannya buat tubuh sendiri malah ya. Jadi muka jadi lebih nggak bercahaya, nggak cerah gitu ya. Jadi kalau orang bilang gue bisa baca lu lagi stres ya, iyalah kelihatan mukanya. Jadi bukan karena terbentuk. Dokter Cenayang ya, bukan ya? Sebenarnya sedikit. Semi kayaknya nih. Oke, jadi memang terlihat juga. Ngaruh benar ngaruh. Jadi stres ini juga patut dikelola, Dok ya. Ya, untuk apa stres gitu ya. Jadi merusak diri sendiri karena imunitasnya jadi menurun, terus produksi kolagennya juga jadi turun. Jadi nggak ada bagusnya juga sebenarnya. Ini ngomong kolagen ya, karena di-mention sama dokter nih. Kolagen itu sebenarnya apa sih? Kemudian berarti kita punya kolagen ya, dan kita punya produksi kolagen, Dok, sendiri. Punya. Jadi tubuh bisa memproduksi kolagen sendiri ya. Biasanya yang membantu untuk memproduksi kolagen itu booster dari vitamin C itu. Makanya kenapa orang supaya mau cerah mau itu tuh di boost dengan vitamin C. Suntik vitamin. Dengan itu. suntik vitamin itu untuk kolagen. Kolagen sendiri dia untuk membantu kulit supaya tetap dalam posisi yang kenyal dan lembab. Moist gitu ya. Moist. Kayaknya rajin perawatan ya. Iya, benar.
kelihatannya sih. Kulitnya kayaknya kenyal-kenyal gimana bukan gitu yang sebelah, yang ya, iya pasti dong. Kayak kolang kaling. Iya. Pasien dokter itu kan yang sebelah itu. Iya. Jadi kurang-kurangi stres, makan teratur, istirahat juga cukup. Mudah-mudahan ini bisa jaga kondisi. Olahraga perlu nggak? Olahraga iyalah, olahraga itu kan dia memperbaiki aliran darah satu, udah gitu kalau aliran darahnya bagus berarti hormonnya bagus. Jadi olahraga bagus memang. Karena selain olahraga bagus buat kesehatan, katanya olahraga juga biar awet muda. Kemarin saya baca nih dok, rajin berolahraga atau lari, misalnya olahraga lari gitu ya, kardio itu membuat kita jauh lebih muda dari nenek kita dok. Gue susah jawabnya. Iya. Enggak, tapi benar tuh. Maksudnya kalau kita rajin olahraga itu membuat kita awet muda, terlihat muda, badan sehat, jadi sehat di dalam, keluarnya juga segar gitu. Kemudian kemarin saya baca lagi bahwa bahkan bisa memperpanjang umur tuh katanya. Iya loh, pasti kalau kita olahraga itu kan seluruh otot-otot dan seluruh jaringan dibantu untuk diperbaiki ya. Kalau mamanya dia otot itu selalu dilatih, selalu akan menjadi lebih muda, lebih baik. Tapi ada satu juga pesan saya, jangan overtraining juga. Kalau overtraining ya tetap jadi proses agingnya malah akan lebih terjadi lebih cepat gitu. Iya. Nah, tahu kita batasan itu overtraining atau enggak tuh dari mana tuh? Olahraga yang baik itu seminggu 3-4 kali aja, jangan tiap hari. Satu hari bisa 1 jam sampai 2 jam. Itu nggak boleh overtraining. Iya. Kalau saya sih Om gampang sebenarnya. Kalau misalnya udah ini masih siang nih, tapi langit kok gelap ya. Iya. Itu udah berhenti ya. Tiba-tiba ini saya lagi di tengah kota tapi kok banyak kunang-kunang gitu. Gitu. Itu udah overtraining tuh ya. Berhenti. Iya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya gini, ini kan udah mau lebaran nih, yang tadinya cuek, tiba-tiba wah mau lebaran nih, mau bukber nih, mau silaturahmi nih, saya harus siap-siap nih jaga penampilan gitu. Itu bisa instan nggak sih? Bisa. Kita kan sekarang di kedokteran estetik itu banyak sekali produk-produk yang bisa membuat orang langsung jadi cantik. Kayak filter handphone ya Om ya? Kayak filter. Dok ya? Iya, banyak sekali sekarang. Dalam sekejap ya? Dalam sekejap itu biasanya yang lebih agresif. Bisa dengan alat-alat laser, bisa dengan skin booster atau dengan kolagen stimulator. Itu dia membuat si kulit menjadi lebih glowing aja. Wih, menarik. Dan segala keluhan, segala permasalahan tuh udah ada tuh ya teknologinya untuk menjadi solusinya gitu ya. Iya, betul. Oh. Nah, kalau misalnya kita nih kayak apa namanya cowok-cowok gitu. Kan kadang stigmanya masih ngapain sih perawatan cowok gitu loh. Cewek doang. Perawatan untuk cewek, cowok ngapain sih gitu. Emang ada beda cowok sama cewek? Masih ada apakah masih ada stigma kayak gitu? Biasanya yang bikin begitu kan cowoknya sendiri, dirinya sendiri. Tapi ini kan jadi ada pepatah bahwa penampilan itu menunjang sekali dengan karir. Kalau mamanya kita penampilannya bagus, bersih, karir akan menjadi lebih baik. Di itunya dipikirkan ke situ aja. Supaya karir saya lebih baik, saya harus lebih bersih, harus saya perawatan seperti itu. Ya kan? Minimal terlihat rapi, bersih. Nah, betul. Karena gini, manusia itu di atas 30 tahun itu biasanya kulit yang biasanya changing tiap 3 bulan, dia bisa 1 tahun atau 6 bulan. Makanya kelihatan kulit lebih kusam. Karena kulitnya bertumpuk gitu. Makanya kenapa perlu perawatan supaya si kulit itu nanti berganti supaya muda terus. Regenerasi kulit. Iya. Gitu. Wah, baru tahu saya. Jadi mau mulai kapan? Boleh. Udah mulai. Nah, kalau misalnya kita yang simpel-simpel aja deh. Kita di Jakarta nih banyak polusi. Iya, benar. Rajin cuci muka aja itu gimana, Dok? Harus ya, kalau kita mau tidur udah ketemu di jalan polusi, kotor segala macam, asap rokok segala macam. Utamakan kalau kita mau tidur harus cuci muka ya, bersihkan muka, nggak usah pakai pembersih segala macam, pakai sabun aja yang lebih simpel ya, sabun untuk muka yang ada AHA-nya supaya dia tetap kencang ya.
Terus satu lagi karena kita tinggal di daerah tropis, jangan lupa moisturize dan sunblock. Sunblock, sunblock dan moisturize. Moisturize ya. Soalnya kadang-kadang apa sih kayak kulit pecah-pecah gitu ya kalau yang di daerah tropis itu kering ya. Kulit kering. Oh, ada yang telepon. Kering. Bunyi dia. Oh. Iya. Tapi ngomong soal perawatan tadi ya. Emang biasanya kalau untuk wajah tuh perawatannya apa aja sih, Dok? Mulai dari yang ringan sampai yang agresif ya. Kalau mamanya kita di klinik biasanya ringan ya, facial, dewabrasi ya seperti itu untuk mengangkat kotoran dan mengganti kulit ya. Bisa dengan laser sekarang canggih-canggih tuh alat-alat laser ya. Ada yang Pico, ada yang IPL. Itu buat apa tuh? Pico itu dia buat meregenerasi si sel supaya si selnya lebih rapat, lebih halus gitu kulitnya. Dok, ini banyak pertanyaan, kalau di laser tuh sakit nggak sih, Dok? Nggak ada lah. Enggak ya, nggak sakit ya, Dok? Nggak ada sakit. Iya, nggak sakit. Apa ngebayangin yang laser Power Ranger kayaknya? Iya betul. Gitu. Itu emang nggak berasa apa-apa, Dok ya? Kan kita dicorot-corotin gitu ya. Enggak ada rasanya kan. Mereka sekarang alat-alat tuh canggih-canggih sekali ya. Jadi kalau mamanya 10 tahun yang lalu memang masih ada rasa cekit-cekit. Sekarang sih enggak ya. Soalnya pengalaman terakhir Om Andri di laser, anunya putus, Dok. Itu sih apa? Sunat pakai laser ya. Sunat laser ya. Oh, tapi itu beda ya. Beda. Jadi cowok-cowok tuh kadang suka trauma itu, Dok. Kalau ngomongin laser gitu kayak wah jangan-jangan gitu ya. Kan Iya. gelombangnya lain-lain. Laser itu namanya, tapi gelombangnya kan lain-lain. Kedalamannya segala macam kan. Iya. Jadi yang misalnya kusam terus tiba-tiba mau mudik nih besok nih udah langsung berangkat. Hari ini treatment udah langsung beda tuh ya. Udah beda pasti. Udah kelihatan lebih terang, lebih glowing lah. Gitu. Iya. Bisa ya. Iya benar. Menarik juga nih. Supaya tampil lebih segar, lebih beda lah. Kalau